Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kan lagi pandemi COVID, maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Dan nanti juga kakak akan membagikan brosur. Jadi dapat memahami yang brosur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayulia Pratama dan rekan saya Febri Putri Osapanita dan Istiqomah serta Haikal Al-Muzaki. Baiklah, kami dari Poltekkes Menkes Pontianak ingin melakukan penyuluhan tentang PHBS. Sebelumnya, yang tahu apa itu PHBS? Baiklah, kalau nggak tahu, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar. Baiklah, untuk lebih mendalami materinya, maka akan dipresentasikan oleh Istiqomah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, tadi kan udah sedikit dijelaskan tentang PHBS. PHBS kepanjangannya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kita berperilaku untuk mewujudkan PHBS, maka lingkungan yang terwujud adalah lingkungan yang sehat. Nah, apa itu lingkungan hidup sehat? Lingkungan hidup sehat adalah lingkungan atau kondisi di mana lingkungan itu
optimal dan berdampak positif kepada kesehatan kita. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau lingkungan kita tuh sehat, bersih, terus wangi, itu tuh akan berpengaruh pada kesehatan kita, baik kesehatan yang nampak seperti batuk, pilek, demam, ataupun kesehatan mental kita. Contohnya kayak misalnya kalau misalnya kamar kita tuh kotor, terus kamar kita tuh bau, terus kamar kita tuh enggak bersih lah pokoknya. Nyaman enggak kita ada di kamar itu? Enggak kan? Pasti kita kayak ih malas lah di dalam kamar. Soalnya kotor. Nah, makanya itu tuh mempengaruhi mental yang ada di diri kita gitu. Jadi itu kita tuh harus menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita. Nah, apa sih ciri-ciri dari lingkungan yang sehat itu? Yang pertama yang pasti lingkungannya rapi dan indah. Pastikan lingkungan yang sehat itu lingkungan yang rapi, yang indah. Pasti kalian juga udah tahu kan? Makanya kalian kan tinggal di asrama nih. Jadi di asrama tuh kebersihannya tuh harus dijaga. Dari sampahnya, dari cara kita kayak misalnya kita tuh habis mandi, terus habis itu anduknya tuh dijemur, jangan disimpan di situ karena itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, yang kedua, udara bersih bebas polusi. Ciri-ciri lingkungan yang sehat tuh kayak gitu. Terus terbebas dari polusi itu berdampak juga loh bagi yang cewek-cewek ini kan ya. Kalau misalnya kita terbebas dari polusi itu kan kita jadi jarang jerawatan. Kalau misalnya di dalam lingkungan kita banyak polusinya, banyak bakteri-bakteri yang jahat lah istilahnya kan, pasti tuh kita tuh rentan kan jerawatan. Kita nggak cuci apa tuh spray kita aja, kita bisa jerawatan, ya kan? Apalagi kalau kita berkaitan dengan udara, pasti tuh kita tuh bisa terkena berbagai penyakit. Terus yang selanjutnya lingkungan sungai bersih bebas sampah. Maksudnya sungai di sini tuh bisa parit, bisa pokoknya tuh kita tuh harus menjaga lingkungan kita, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di asrama kita tuh agar terbebas dari sampah-sampah. Kita tuh harus bawa sampah pada tempatnya. Di sini pada suka jajan kan? Sampah bekas jajan itu dibuang pada tempatnya karena kalau tidak dibuang banyak penyakit yang akan timbul dari situ. Selanjutnya tuh sama lingkungan pekarangan bersih dari sampah kayak di depan situ. Kalau misalnya ada sampah walaupun bukan sampah kita, itu tuh kita buang aja. Kita bersihkan, kita pel gitu. Selanjutnya apa sih syarat-syarat lingkungan itu dikatakan lingkungan sehat? Ya, komponennya yang pertama yaitu memiliki ruangan yang cukup. Kayak kan sekarang kan masa pandemi, kita tuh nggak boleh padat-padat agar menerapkan protokol kesehatan. Terus jadi itu kita tuh harus sediakan ruangan yang cukup untuk murid sebanyak ini kan nggak mungkin dalam beberapa ruangan saja gitu kan. Agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang menular seperti COVID salah satunya. Yang kedua, lantai tidak berdebu. Ya jelas kan kalau lantai berdebu, lantai kotor, berserapan pasti kan tidak enak dipandang. Terus lingkungannya pun jadi kayak kumuh, terus kotor, jadi kayak banyaklah sarang penyakit nampaknya di situ kan. Terus selanjutnya memiliki ventilasi yang cukup kayak ruangan ini. Kalau misalnya ruangan ini tidak ada ventilasi sama sekali, bayangin betapa apuknya kan di dalam ruangan ini tidak ada sirkulasi udara yang bertukaran masuk. Terus abis itu pasti kita tuh ngerasa apa ya, pokoknya tuh apuk lah, pokoknya panas, gerah lah di dalam ruangan ini. Nah terus abis itu mempunyai pencahayaan yang cukup agar kan kalau COVID ini kan salah satunya kan kita itu makanya kita disuruh berjemur supaya membebaskan kita dari bakteri-bakteri yang jahat. Lalu habis itu mempunyai tempat pembuangan sampah. Itu udah yang paling sering dibilang kan sampahnya pasti
pasti kalian di sini juga sering diingatkan dek sampahnya dek ya kan. Nah, sampah itu penting sekali untuk menghindari berbagai penyakit termasuk diare. Pasti masalah anak-anak, masalah asrama nih pasti tentang diare, tentang penyakit kulit, gatal-gatal kan. Habis itu kenapa sih kita harus membuat lingkungan itu bersih dan sehat? Apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu kesehatan terjaga yang pasti kan. Kesehatan pasti kita lebih sehat baik mental maupun fisik kita. Habis itu bebas dari polusi udara. Itu terhindar dari berbagai penyakit. Nah, penyakit apa sih yang dimaksud? Ya tadi penyakitnya diare, karena kita tuh kalau kita lingkungannya kotor apa segala macam kan banyak bakteri-bakteri yang ada di situ kan. Jadi tuh kita menjaga itu agar kita tuh tidak diare. Selanjutnya apa sih dampak dari lingkungan kotor? Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, apa sih dampaknya buat kita? Yang pasti dapat menyebabkan berbagai penyakit, kayak di sini kan penyakit diare, penyakit sakit perut, penyakit tipes kayak gitu kan. Maka dari itu rajin buang sampah pada tempatnya. Kan kalian suka jajan tuh. Dan Pak, misalnya udah menerapkan semua ini, apakah kita terjamin bakalan terhindar dari penyakit? Belum tentu. Kita juga harus menjaga dari makanan kita. Dari kan di sini kan banyak sekali itu kayak jualan-jualan pentol, jualan-jualan SS. Nah, kita juga harus menjaga dari makanan-makanan itu. Boleh jajan, boleh. Tapi tuh biasakan kan kita kan udah dikasih. Kita kan di asrama kan udah dikasih makanan 3 kali sehari kan. Ya, itu kayaknya tuh udah cukup. Terus pasti makanan yang dikasih oleh asrama itu kan udah bergizi. Nah, kita tuh jajan boleh, cuman jangan sampai lebih banyak jajan daripada makan makanan yang bergizi. Apalagi kalau misalnya lebih banyak minum es daripada minum air putih. Kebanyakan kan kayak gitu kan. Kebanyakan minum es. Ya kalau enggak es saset tuh pasti air putih campur es gitu. Itu tuh juga tidak baik untuk kesehatan. Bisa batuk, bisa pilek. Lagi pula kan sekarang kan lagi COVID, gejalanya tuh cuma itu aja, kayak batuk, kayak pilek. Jadi tuh kita tuh saling menjaga lah. Ya kalau misalnya daya tahan tubuh kalian itu baik, kalian bisa melawan daya tubuh. Tapi kalau misalnya ditularkan ke orang yang daya tahan tubuhnya rendah tuh gimana? Kasihan kan kawannya. Nanti kalau udah sakit, telepon ke orang tua. Kalian kan di sini kan diajarkan untuk mandiri, menuntut ilmu dan belajar sekaligus untuk mandiri. Jadi tuh saling menjaga satu sama lain agar yang satunya tidak tertular. Lagi ada kan yang masih anak-anak yang lemah di sini kan, maksudnya daya tahan tubuhnya tuh lemah gitu. Jadi itu kasihan kalau misalnya ya terkena penyakit, padahal dia itu udah menjaga tapi tuh kawannya itu apa tuh nggak menjaga gitu, itu kan bisa menular. Nah, kan pada masa pandemi ini kan kita kan harus menjaga ekstra sterilitas. Pokoknya kita tuh harus menjaga kesterilan kita kan. Salah satunya dengan misalnya habis ngapa-ngapain cuci tangan. Salah satu yang paling gampang tuh itu. Banyak-banyak cuci tangan kalau zaman sekarang, kalau pada masa pandemi ini. Nah, apa sih kita harus cuci tangan? Kalau misalnya kita habis pegang sesuatu yang ternyata benda tersebut udah terjangkit virus-virus, bakteri-bakteri jahat. Jadi itu kita tuh kalau kita cuci tangan tuh benda itu bisa hilang gitu. Kalau misalnya tidak cuci tangan tiba-tiba langsung
habis megang makanan, langsung kan jadi diare. Nanti diare siapa yang redor? Ya kan? Habis itu jadi itu dia tuh dapat mencegah memasukkan kuman itu di bawah penyakit yang apa aja lah pokoknya. Berikut ada 5 momen cuci tangan. Di sini ada yang tahu nggak cara-cara langkah-langkah cuci tangan? Kalau nggak ada yang tahu nanti contohkan. Biar abang ini yang contohkan. Halo semuanya. Udah ada suaranya? Udah sarapan belum? Halo. Hai. Sekolah. Selamat. Ayo cepat. Halo. Hai. Bagus. Nah, di sini abang akan menjelaskan tata cara mencuci tangan. Nah, sebelumnya di sini sudah tahu belum? Ada berapa langkah-langkah untuk mencuci tangan? Ayo jawab. Tenang, nanti abang dengan kakak-kakaknya kasih reward. Ada rewardnya. Hadiah, reward itu hadiah. Ayo ada berapa ayo? Tadi kan kita dilihat tadi ada berapa? Berapa? 5. 5. Satu orang. Ayo, tangan. Nah, 6. Ada 6. Ayo. Ayo yang lain. Kok yang sebelah sini diam nih, ada suaranya nih. 5 atau 6? 6. Jadi sampai bilang 6. 6 kali 5. 6. Yakin 6 nih? Jadi sampai jawab 6. Coba tunjuk tangan. 6. Ya 5 atau 6? Yakin 6? Sebelumnya betul 6. Awal mula untuk melakukan langkah-langkahnya itu udah tahu kata caranya. Di sini ada yang tahu. Tadi ada yang udah tahu tuh mana ya? Ya jangan malu-malu. Ayo jangan malu-malu. Langkah-langkahnya dari awal. 6 langkah betul. 6 langkah betul. 6 langkah udah betul. Nah, terus sekarang aku nanya lagi. Di sini udah tahu belum langkah-langkahnya dari awal step by step sampai ke akhir untuk melakukan cuci tangan? Ayo udah ada yang belum? Sebelumnya udah pernah diajarin belum dengan namanya langkah-langkah cuci tangan? Udah pernah kan? Masih kan udah pernah nerima materi tentang cuci tangan kan? Masih ingat nggak? Ya masih ingat nggak? Kan ada tadi jawab 6 kan? Masih ingat nggak cara caranya gitu? Sini langsung gitu dulu kan? Ayo. Biar Siapa yang berani? itu tahu. Siapa yang berani? Ayo. Lagi depan. Tenang nanti kasih ribut. Ya. Sela-sela jalan ini. Nanti belakangnya dengar nggak? Kenapa banyak ngomong suaranya suaranya? Pakai air. Terus kasih sabun. Terus sela-sela. Jari. Stop. Udah.
kawan-kawan sampaikan udah betul, cuma ada beberapa langkah yang tertinggal dari yang diperagakan. Nah, dan sekarang kalau kemudian saja tata cara dari step by step dari awal sampai kami kembali cara cuci tangan sebagai penggunaan. Nah, di sini kan bisa dilihat ini dalam momen tata cara untuk melakukan cuci tangan. Baik itu kita sedang melakukan apa atau sebelum melakukan sesuatu, sebaiknya kita melakukan cuci tangan. Kenapa? Agar menjaga kebersihan tubuh kita dan menjaga kesehatan tangan kita. Nah, yang pertama ini itu tadi langkah pertama itu basahin dulu tangan sampai ini. Setelah itu kan sabun betul. Terus langkahnya yang pertama ini gosok ini, gosok permukaan itu telapak tangan ini dari kanan ke kiri selama kurang lebih 10 detik atau 5 kali putaran. Maaf, selama 10 detik atau sampai 5 kali putaran. Dan yang step yang kedua, tadi betul. Terus step yang kedua ini gosok punggung apa? Ini apa? Punggung tangan. Dan cara untuk membersihkan ini jangan seperti ini, cukup kayak ini, kayak jalan. Jangan diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Kalau kita diulang-ulang kan kita ada bersihin ini, nanti kotoran kita balikan lagi. Nah itu, jadi cukup sekali tangan, sekali jalan. Nah begitu juga yang sebaliknya. Nah cukup sekali jalan ini. Jangan kayak gini. Nanti kalau kita bersihkan kayak ini, kita balikan lagi kotorannya sama aja. Kemudian step yang ketiga, barulah setelah jarinya menjarak, menempel, merapat, ini juga, seperti juga. Jangan kayak gini ya, jangan balik ini. Nanti kita udah buang kotorannya, kita balikan lagi kotorannya, sama aja. Kemudian step yang keempat yaitu dengan cara mengunci. Ini. Nah, kalau yang begini caranya ini. Nah, ini kan yang kita bersihkan yang bagian ini ya. Ini aja. Dari kanan ke kiri juga. Dari kanan ke kiri. Cukup sekali jalan. Jangan bolak-balik ini. Jadi sama aja. Kita balik lagi ke belakang. Kemudian step yang kelima yaitu apa? Bersihkan ibu jari. Nah, ini. Bersihkan ibu jari ini. Tangan mau bersihkan sebelah kiri, tangan sebelah kanan menggenggam. Posisinya seperti ini. Cukup sekali jalan aja, sama. Sekali jalan. Ulangi selama 5 kali atau 10 detik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian step yang terakhir yaitu bersihkan ujung jari dengan cara menempelkan telapak tangan dengan putaran dari kanan ke kiri selama 5 kali putaran, mengulangi 5 kali putaran atau selama 10 detik. Selesai, jelas. Sudah bersih. Nah, sudah mengerti gimana caranya? Apa ada yang belum paham? Atau ada yang belum jelas? Gimana tata cara itu? Step by stepnya dari awal sampai akhir kita melakukan cuci tangan. Ayo, yang malu-malu kalau mau bertanya silakan. Gimana yang bagaimana yang Tadi jelas? udah paham belum yang step by stepnya? Jadi udah tahu kan? Jadi ada yang bisa pulang. Ayo. Bisa pulang. Tenang, jangan takut, jangan takut. Semangat, ayo, ada hadiahnya loh. Ayo, Jangan takut. Kita sharing sama-sama di sini. sebelumnya laporannya.
Siapa namanya? Rohma. Kalau ada lagunya boleh. Kalau mau pakai lagu boleh. Boleh lah. Mau pakai lagu boleh, silahkan. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, kesela-sela dari tangan kanan kiri. Tak lupa bergumul lalu bilas. Berapa yang lalu? Tangan buat sahabat. Nah tadi kan udah tahu ya cara mencuci tangan. Nanti itu dipraktekin, jangan lagi cuci tangan cuman dan bakterinya masih nempel deh di sini. Kalian udah makan nanti diare lagi. Nanti dipraktekin terus dikasih tahu sama kawannya gimana cara cuci tangan yang benar. Kan kalian kan udah dapat penyuluhan ini kan. Biar kalau ditanya sama orang tuh dapat apa sih dari penyuluhan itu, dapat ilmu. Baiklah, tadi ada apa yang bertanya lagi? Apa ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang kurang paham dari penjelasan kita dari awal sampai akhir. Nah, hadiahnya dulu loh, banyak loh. Yo, Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan kakak tadi, boleh ditanyakan kembali. Ayo jangan lama-lama. Jangan malu-malu. Oke deh, bertanya. Mungkin kakak tadi tuh kurang jelas apa itu lingkungan sehat. Mungkin ciri-cirinya tadi kan kurang jelas apa. Atau nanya yang lain. Yang lain juga boleh tanya. Di luar dari materi kami juga boleh. Semua itu masih berkaitan tentang lingkungan. Jangan malu-malu, Dede. mau apa lagi Pak? Hah? Pertanyaan terbaik nanti ada hadiah yang lebih juga. Jadi siapkan jadi pelopor lingkungan sehat untuk teman-temannya. Selain lingkungan yang sehat juga dari makanan juga harus dijaga. Nah, ada satu lagi fakta. Kalau misalnya gigi kita berlubang, ini ada yang berlubang nggak? Itu juga jadi salah satu pemicu jerawat. Iya nggak tahu? Iya, buat cewek-cewek, cowok juga sih. Maksudnya kalau gigi berlubang itu selain dari faktor lingkungan, dari faktor makanan yang berpengawet itu sangat cepat untuk memicu faktor jerawat. Dan dari gigi berlubang juga salah satu pemicu dari jerawat itu. Jadi kalau ada giginya yang berlubang, tambah. Biasa jerawat yang kayak kecil-kecil gitu kan, bukan yang jerawat yang besar gitu. Dia tuh kalau gigi berlubang tuh ciri-ciri jerawatnya tuh jerawat yang kecil-kecil tuh. Nah itu tuh biasanya tuh berpengaruh sama jerawat-jerawat yang kecil tuh. Kalau gigi kita berlubang, kalau jerawat-jerawat yang besar, biasa yang tetap hormonnya biasa kan, mereka sering gitu. Kayak gitu ya. Kalau besar sih kayaknya kurang. Tapi kalau kecil, ya berpengaruh gigi berlubang. Selain dari lingkungan dan makanan ya. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Hah? Karena kenapa gigi berlubang bisa Kenapa gigi berlubang bisa memicu jerawat? Karena tuh gigi kita berlubang itu kan karena ada bakteri.
Nah, bakteri yang ada di dalam gigi kita tuh bisa mempengaruhi luar-luaran kita juga. Kan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, berarti kan kita kan kotor, apa segala macam, ada bakteri-bakteri itu loh. Salah satunya kalau misalnya makan terus giginya nggak digosok kan lumpuhkan bakteri-bakteri yang ada di situ, jadi itu dia tuh bisa berlubang. Nah, bakteri itulah yang bisa menyebabkan jerawat-jerawat gitu. Tadi jerawat kayak Tunggu loh. Coba berdiri, kenalkan namanya. Kamu juga bikin tahu namanya. Nah, lupa itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Utami. Menjaga supaya wajah kita tidak jerawat yang bisa lewat jerawat itu. Kalau cara menjaga supaya wajah kita tidak kena jerawat batu, biasanya tuh jerawat batu tuh antara hormon kan, antara hormon. Kalau misalnya kita habis pakai krim yang abal-abal gitu kan pasti ada di ibu juga jerawat yang besar itu kan biasa kan kayak gitu kan. Kayaknya kalau jerawat yang besar-besar tuh lebih sering sih ke hormon sih. Kalau hormon tuh susah kita mengalahkannya kan, hormon itu biasa kita kan tiap bulannya apa segala macam. Nah itu susah untuk dihindari gitu karena kan hormon kan dari dalam diri kita. Yang pasti kita tuh jangan stres. Stres tuh dapat memicu hormon berlebih. Dapat memicu hormon berlebih kalau kita stres. Kalau kita banyak kerjaan, banyak tugas, banyak pikiran, nah itu dapat memicu hormon. Hormon itu ya, hormon tuh bukan cuma buat vitamin aja kita dapat hormon, tapi hormon-hormon lain gitu dapat juga memicu jerawat. Kalau kita misalnya hormon stres gitu tuh dapat memicu jerawat kita tumbuh. Jadi kita tuh hindarilah stres. Kasih ya udah nanya. Siapa lagi mau bertanya? Kayaknya ada itu mau tulis tangan. Dalam baru-baru ini aja yang kurang jelas ditanyakan ke kakak-kakak ini, insya Allah kakak-kakak kita harus jawab. Insya Allah dijawab. Mari kita sama-sama belajar. Kami mengasih masukan ya, kami mungkin terdapat kesalahan. Kembali tadi gini, belum ada nanya nih, belum dapat hadiah. Nah, kembali sana ini belum dapat hadiah. Ayo. Ya silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan lingkungan berdampak pada fisik kita. Bagaimana kalau kita tuh berada di lingkungan yang kotor dan secara prinsip kita dapat diusaha ya. Bagaimana cara mengobatinya? Karena kan tadi kita tidak sempat dijawab. Bahkan suaranya apa tadi? Kata kakak kan tadi tuh lingkungan yang kotor dapat memicu secara psikis juga ya dampak negatifnya. Nah, habis itu bagaimana cara menanggulanginya kalau kita udah terlanjur berada di lingkungan yang kotor? Soalnya kan kalau secara psikis kan dapat mempengaruhi kayak kulit jerawat dan secara mental. Nah, kita kan udah di lingkungan yang kotor nih, jadi kan kita udah cukup jerawat, terus udah kayak malas gitu. Nah, salah satunya yaitu itu tadi, makanya kita melakukan penyuluhan di sini agar kita membangkitkan atau memotivasi kalian semua untuk menjaga lingkungan kalian sendiri. Ya dengan kalau kotor ya udahlah, kan tadi kata-kata kan dibersihkan agar terhindar dari penyakit, ya udah bersihkan gitu. Kalau misalnya lingkungan kita tuh bersih, pasti
pasti mood kita tuh baik gitu, mood kita tuh ceria pagi-pagi. Kalau misalnya tuh pulang sekolah capek, dia tempat tidur berantakan, apa perasaan kita? Pasti kayak gitu kan, mood kita pasti tidak baik kan. Itulah kayak jadi kayak stres gitu, jadi kayak pusing gitu, pasti mood kita tuh tidak baik. Itulah yang memicu berbagai penyakit, baik mental maupun fisik kita kan. Nah, salah satu cara menanggulanginya yaitu dengan cara kesadaran diri sendiri untuk membersihkan ruangan tersebut. Yang pasti sih diri kita sendiri sih yang memulai untuk melopor semangat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kalau misalnya di dalam kamar ini kan ramai ya, Kak, kami tuh udah bersih, tapi lihat kalau kamar tuh nggak ada yang bersih gitu. Aduk di mana-mana, digantung sini, digantung sana. Kan kita risih juga kan. Ya kita lah yang ingatin kawan kita, janganlah kayak gitu agar supaya tuh lingkungan tuh jadi lebih sehat, jadi lebih teratur, jadi lebih bersih kan, kita kan juga enak lihatnya. Jelas kan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi atau penuh-penuh? Ayo, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, ayo. Atau kurang puas gitu? Kurang puas gitu rasanya. Tidak yang lain. Ada enggak yang mau bertanya lagi? Atau kurang puas dengan penjelasan kakak? Pak, kok gini? Mungkin aku mau menambah lagi sedikit tadi dari saya. Sambil yang lain mungkin mau cari pertanyaan, persiapkan cari pertanyaan. Abang mau menambahkan sedikit dari jawaban kakak tadi. Jika kita sudah di lingkungan yang kotor kan, bagaimana cara kita memperbaikinya? Itu yang tadi pertanyaan. Menanggulanginya. Bagaimana menanggulanginya? Betul nih kakak tadi. Yang pertama itu kita mulai dari diri kita sendiri. Awalnya itu kita harus sadar diri. Kenapa sih kita harus bersihkan kamar? Mengapa sih kita harus setiap hari membersihkan tempat tidur? Yang kedua, kita harus bagi contoh. Kalau kita memang sudah termasuk ke dalam yang lingkungan yang kotor, kita sudah baik, sudah merasa kita sudah menerapkan PHBS ya. Kemudian kita harus menjadi contoh. Misalnya mengambil contoh dari kamar. Satu kamar biasanya berapa orang asrama? Berapa ya? Asrama kan di sini? Nah, biasanya kan dalam satu kamar itu kan ramai ya. Nah, kita misalnya kita sudah merasa diri kita ini sudah menerapkan PHBS ya, buang sampah di pada tempatnya. Nah, terus kita misalnya habis mandi itu dijemur langsung gitu kan. Yang kemudian yang kedua ini kita ini harus jadi contoh yang lain. Tidak masih jadi contoh. Nah, jadi contoh nih gimana? Kayaknya misalnya dalam satu kamar itu kan ada 10 orang ya. Yang 9-nya nih misalnya 9-nya tuh tidak menerapkan PHBS gitu kan. Nah, sedangkan kita pribadi ini sudah menerapkan PHBS. Nah, terus itu kita harus menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya. Terus saling diingatkan, terus biarpun nggak didengar, ingatkan aja. Lama-kelamaan kawan kita yang biasanya tidak menerapkan PHBS itu pasti dia akan mengikuti kita. Pasti secara tidak langsung pasti ikut. Kalau aku kok bersih ya? Nah itu pasti hatinya pun mungkin akan ikut terbuka untuk melakukan PHBS tersebut. Kemudian biasakan sebelum apa-apa kita tuh tadi cuci tangan,
baik sebelum dan sesudah kita melakukan kegiatan itu kita lakukan cuci tangan. Mengapa demikian? Karena ya tadi akan menjaga kesehatan dan yang kata bilang menjaga kesehatan, makanya kita menjaga kesehatan dari kuman-kuman dan virus-virus yang ada di tangan. Kemudian mengapa tadi kan abangnya bilang ya handuk kan, handuk kalau handuk ini apa dijemur? Itu kalau tidak dijemur, handuk yang lembab, di dalam handuk itu nanti itu bisa tumbuh jamur yang liar gitu. Nanti kalau misalnya udah tumbuh jamur kita pakai ada di luar, nanti itu jamur itu bisa berpindah ke kulit kita secara tidak langsung, akan berpindah sendiri ke kulit kita. Karena kebiasaan kita tadi saat setelah mandi tidak menjemur lagi handuk itu yang basah. Jangan lupa kalau setelah mandi itu bagian perempuan itu kebersihan kita harus benar, harus terus dijaga lah. Karena perempuan ini kan rentan mudah terkena penyakit. Kemudian kalau handuk kita pakai handuk itu usahakan alat kita nggak badan itu harus kering, jangan sampai gimana ya lembab gitu lah. Karena itu dan lama itu akan menimbulkan apa? Panu. Dan panu ya masih seperti itu kan. Jangan lupa buang sampah. Sampah itu jangan ditumpuk ya di dalam. Biasa kan ada tuh dalam kamar tuh suka numpuk sampah, misalnya dalam lemari atau di mana itu satu tempat itu numpuk sampah. Jangan sampai ditumpuk sampah itu. Karena tidak langsung itu bisa jadi sarana penyakit nyamuk atau dan sebagainya. Mungkin kita mau dari apa atau ada yang kurang jelas bertanya lagi. Gimana adik-adik? Apakah sudah jelas yang udah bertanya, yang bertanya lagi juga nggak apa-apa. Mungkin kurang jelas, boleh tanyakan kembali. Baiklah, semisal ada yang bertanya, kakak yang akan kembali bertanya. Benar ini ada yang bertanya nih. Silakan. Ayo, ini jangan malu-malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab mata berkunang? Kalau misalnya berdiri bisa berdiri, misalnya duduk bisa berdiri mata kunang. Oh. Itu biasanya kayak kalau orang kekurangan darah itu biasanya bangun tidur kan, nah terus dia pusing biasanya kayak mau jatuh gitu kan, bisa kayak berkurang gitu yang bisa dibangun itu biasanya salah satunya penyebabnya tekanan darah rendah. Yang biasanya kan kalau memang tekanan darah rendah kan biasanya memang anak sampai atau itu kan memang sering darah rendah kan, karena kadang-kadang jam tidur juga kan, atau kegiatan capek apa segala macam gitu kan, jadi bisa itulah memicu darah rendah dan penyebab capek juga karena kelelahan kegiatan, jadi mungkin tubuhnya nggak mampu gitu kan, jadi kurang-kurang itulah umumnya gitu. Tambahan bisa juga dari kan segala tadi capek, banyak kegiatan kan, makannya pun kurang bergizi, pentol pagi siang sore pentol kan, jadi kan apa tuh makanan tuh berpengaruh juga buat diri kita gitu. Jadi itu menyebabkan darah kita tuh rendah. Kalau misalnya mau naikin darah tuh kita tuh makanan yang bergizi, yang mengandung zat besi gitu. Pokoknya jaga stamina, terus tidur yang cukup. Abis itu makan tuh boleh sih deh, makan makanan yang kayak jajan-jajan pentol segala, es saset-saset sih boleh, cuma tuh lebih baik tuh bagusan minum air putih lebih banyak daripada minum esnya, karena kan enggak, esnya lebih banyak daripada air putihnya, jadi tuh enggak seimbang gizinya.
salah satunya kalau berdiri itu kunang-kunang gitu karena darah rendah. Baiklah adik-adik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan tanya. Ayo yang mau bertanya, silakan. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan-makanan apa saja yang bisa membuat fisik kita lebih kuat di masa ini kan. Terus makan-makanan yang sehat dan fisik kita lebih kuat. Ya, salah satunya itu dengan dia makan dia kan ada makan sama itu kita harus makan buah-buahan kayak buah-buahan itu yang mengandung air tapi yang dalam berlebihan kayak buah nangka gitu kan kita juga kan kalau makan buah juga enak kan. Nah, terus juga enak kan dalam makan yang berminyak-minyak itu yang pertama ya, batuk itu bisa disebabkan oleh minyak juga, makan minyak berlebihan. Pokoknya jangan makan yang makanan yang terlalu berlemak pokoknya. Jangan makan yang kayak snack-snack gitu kan biasanya sekarang seperti itu kan. Nah, jangan seperti itu. Terus minum vitamin juga, vitamin C juga penting buat kita remaja kan. Vitamin, buah-buahan, terus sayuran, sayuran hijau itu juga penting buat kesehatan. Yang pasti kan di asrama kan dikasih makanan yang menurut kakak pasti itu makanan asrama tuh begini ya kan pasti ada sayurnya, ada ikannya. Itu menurut kakak udah cukup. Yang perlu dikurangin tuh jajannya. Jadi tuh harusnya tuh jajannya tuh lebih kurang daripada makannya itu. Maksudnya tuh jajannya tuh dikurangin, lebih banyak makannya daripada jajannya. Kalau sekarang kan enggak. Bentar-bentar warungnya dikasih dulu. Terus habis itu minum air putih juga kan pasti kurang. Air putih itu sangat berpengaruh stamina kita. Pagi-pagi tuh biasakan minum air putih. Karena tuh oksigen yang dia ke dalam otak kita itu kan kurang kan kalau pagi kan baru tidur gitu kan. Terus sementara harus ngantri buat mandi, harus minum lagi buat lagi apalagi sholat malam. Jadi itulah yang salah satunya menyebabkan darah rendah. Itu stamina kurang. Apalagi kalau misalnya kita makan makanan yang kayak gitu kan jadi bertambah-tambah tidak bergizinya. Jadi kurang-kurangnya makanan-makanan yang kayak gitu boleh, cuman tuh janganlah setiap hari makan itu. Terus makan nasinya sedikit, makanan itu banyak gitu kan, jadi tidak seimbang. Salah satunya seperti itu. Jadi menurut kakak sih kalau ditanya makanan apa yang menurut kakak makanan yang di asrama tuh atau yang disiapkan dari sini tuh itu pasti udah ada 5 sehat. Minus susu deh. Pokoknya itu yang paling itu sih ya tempe, kalau kedelai itu harus. Bapak ada yang bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dimanapun, kapanpun kan kalau misalnya kan ada kan tanya kalau misalnya ruangan tertutup kan terus pakai AC itu nggak apa-apa lagi lingkungan
misalnya di kamar itu bersih misalnya gitu kan. Nah, kalau bersih sih tidak apa-apa, bisa pakai AC. Tapi kan biasanya kalau di ruangan yang tidak ber-AC kan otomatis kan masih ada ventilasi kan, kayak gini kan. Karena kalau tidak ada ventilasi kayak gini, pasti di ruangan itu akan panas kan. Jadi tidak apa-apa sih menurut kakak kalau misalnya ya kan kalau AC kan kalau ada ruangan terbuka kan juga AC-nya keluar kan, tidak dingin kan. Ya otomatis kita yang penting tuh tidak merasa gerah lah di kamar itu kan. Tapi AC itu sebenarnya nggak ramah lingkungan karena AC itu punya zat yang bisa menipiskan ozon. Nah itu kan bisa buat panas. Itu salah satunya. Terus habis itu kan sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya ruangan yang ada AC-nya itu bersih. Kalau misalnya kotor dan ada sirkulasi darah, nah itu baru yang nggak boleh. Tapi sih lebih sarankan sih yang ada ventilasi. Baik, sini ada. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab dari kata-kata Yang sampai itu tuh kayak Ya. Penyebab dari kekerasan individual. Nah, ini menurut yang pernah membaca, saya pernah membaca, kata-kata itu kan banyak disebabkan oleh anak-anak juga. Nah, itu yang pertama tuh karena pola hidup kita, kayak hidup kita yang pola hidup kita yang tidak bersih. Kayak tadi abang bilang, kayak handuk yang itu yang bilang kan, handuk yang tidak kita yang tidak kita jemur, harus kita pakai yang basah-basah, bisa lempar kita simpan minyak itu tidak kita jemur. Nah, tadi abang bilang kan, secara tidak langsung jamur atau apa yang ada di dalam handuk itu tidak langsung itu berpindah ke tangan kita, badan kita gitu. Kemudian terus dari air yang ada di pesantren, kualitas air, nah itu sangat berpengaruh juga terhadap timbulnya gatal-gatal itu. Seperti airnya itu kurang bagus untuk kita pakai mandi. Nah itu juga bisa menimbulkan gatal-gatal yang intinya gatal-gatal yang dialami itu bisa juga disebabkan oleh faktor air tersebut. Airnya itu kurang bagus. Kemudian kita juga jarang mencuci tangan. Misalnya misalnya kita habis ngapain ya? Habis megang apa, kita tuh tidak cuci tangan, langsung akan megang lain gitu. Dan tidak langsung pun itu juga bisa menimbulkan kebiasaan tersebut, gatal-gatal tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa menjawab. Kalau kita ada tambahan, kalau tidak ada apa gimana, jelas atau ada yang bertanya lagi? Jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang lanjutkan yang kasih ya yang udah nanya. Ya, bertanya. Yuk, hapus dulu yang bertanya. Iya. Nah, masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya lagi? Belum ada, kakak yang Jadi kasih aja. Udah. Dikasih hadiah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayati. Siapa namanya? Hayati. Hayati, ya.
bertanya, apa penyebab terjadinya sariawan? Oh, sariawan. Terima kasih tanyanya. Ya, ada yang mau tanya lagi? Biasa penyebab dari sariawan itu karena jika rasa cara mandi itu bisa jadi penyebab juga sariawan. Bukan dalam mandi, lebih Penyebab tepatnya pada dalam juga karena itu cara mandinya itu harus rutin bisa mandi 2 kali sehari. Jangan sampai kita itu terkena panas dalam atau sariawan. Dan kita juga harus banyak minum air putih. Jangan terlalu sering minum es. Sama lagi-lagi makanan. Makanan tuh pasti tuh makanan tuh. Terus pokoknya makanan yang panas terus habis itu minumnya es. Nah, itu tuh bisa menyebabkan panas dalam bisa kita batuk, bisa sariawan. Pokoknya makanan itu boleh sih, cuma jangan tiap hari lah. Nah, sariawan juga itu kan karena kita dehidrasi kan, kekurangan cairan dalam tubuh kita ya. Jadi rajin-rajinlah minum air putih kan, jangan minum es. Dan kakak kasih tahu ya, kalau diusahakan janganlah minum es saset, karena di es saset itu mengandung gula tinggi. Kan di dalam tubuh manusia ini udah ada namanya gula darah kan. Sewaktu-waktu itu bisa meninggi ya. Nah, jadi usahakan tuh kalau dapat jangan minum es saset ya, karena itu bahaya juga. Kalau bisa lebih baik minum jus gitu kan. Nah, sariawan itu kan kekurangan vitamin C juga kan. Nah, maka Kak bilang apa sering vitamin vitamin C kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga kan. Nah, jangan sering berjemur, nanti panas dalam sariawan. Dan itu juga setelah makan rajin-rajinlah sikat gigi supaya di dalam mulut itu nggak ada kotoran yang menumpuk gitu. Jadi nggak menyebabkan bakteri yang bisa membuat sariawan gitu ya. Jelas? Baiklah adik-adik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya ingin bertanya, apakah baik bangun tidur langsung minum kopi? Apa? Bangun tidur langsung minum kopi. Kopi itu kan memicu adrenalin kan? Kopi itu kan memicu supaya ada kandungan kafein yang dapat memicu semangat kita istilahnya. Bayangin aja kita loyo, ketika kita minum kopi, kan gimana ya? Dapat menimbulkan berbagai penyakit gitu, kayak nggak sinkron tubuhnya tuh belum pagi-pagi tuh minum air putih kayak gitu. Pagi-pagi nanti kan tidak sehat juga buat perutnya tuh bisa sakit. Kalau minum pagi-pagi itu kan tubuh tuh kan butuh adaptasi juga dengan lingkungan gitu. Tiba-tiba langsung dikasih kopi. Tiba-tiba langsung dikasih kopi kan jadi gimana gitu. Mungkin Tidak sehat gitu. ada tambahan dari abang sedikit. Sebenarnya pagi-pagi langsung minum kopi itu nggak boleh dulu. Mengapa demikian? Karena jika pagi-pagi bangun tidur kita langsung minum kopi. Kopi itu kan mengandung kafein. Nah, minum kopi itu bisa memicu asam lambung kita. Jadi asam lambung kita bisa naik dan kita bisa kayak muntah gitu. Sebaiknya kalau kamu tidur, jika pagi-pagi mau minum kopi, bangun tidur tuh, misalnya kita bangun subuh gitu kan, kita minum segelas air hangat atau kalau nggak suka air hangat, air putih aja. Pagi-pagi itu wajib bangun tidur harus minum air putih. Kalau tidak bisa hangat, air putih biasa tuh tidak apa-apa. Setelah itu, misalnya berselang 1 jam itu, barulah kalian kalau misalnya mau minum kopi ya minum kopi gitu. Mungkin hanya itu tambahan dari abang. Gimana? Bisa diterima jawabannya?
satu pertanyaan lagi, satu orang lagi yang bertanya. Silakan, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra ini kalau ingin bertanya lagi. Kita selain menerapkan pola hidup sehat, mengikuti protokol kesehatan, di saat pandemi seperti ini kan disarankan juga minum vitamin C. Minum vitamin C itu apakah boleh setiap hari ataupun ada restriksi? Vitamin C-nya dilihat dulu. Vitamin C kan ada yang vitamin C. Kami ada dosis-dosis vitamin C-nya gitu. Nah, vitamin C kan boleh diminum setiap hari boleh. Cuman berapa kali seharinya itu tergantung dari dosis vitamin C-nya itu. Misalnya 500 ml atau enggak berapa kali gitu. Nah, kalau misalnya 500 ml boleh 2 kali, kalau 1000 ml 1 kali gitu. Tapi kalau setiap harinya boleh. Nah, tadi kan kakak kan udah jelasin nih banyak lebar nih, kan? Kan kakak tadi udah jelasin kan banyak lebar. Menurut adik, menurut pendapat adik lah, nggak perlu sesuai dengan isi dari ini ya. Menurut adik, apa sih lingkungan sehat itu? Yang bisa jawab Mungkin adik bisa jawab, nggak harus menurut dari yang kakak jelaskan tadi. Menurut pendapat adik, apa itu lingkungan sehat? Yang pertanyaannya tinggi lah, jangan setengah-setengah. tunggu. Kita bagikan dulu yang tadi. Yang tadi kita bertanya. Jadi siapa yang bertanya? Saya tengah-tengah. Ya. Siapa lagi? Yang ini, kakak ini. Masih ada yang Silakan. Jadi siapa yang mau jawab tadi? Ya, kakak ini. Jangan ragu-ragu. Nah, ini siapa? Jelaskan ke teman-temannya. Jelaskan ke teman-temannya. Buktikan kalau kamu itu benar yang tadi kamu jelaskan. Apa lingkungan yang sehat? Menurut saya, lingkungan sehat adalah lingkungan yang dimana ketika kita melihatnya, orang lain melihatnya, indah, rapuh, enak, fisik maupun jiwa kita melihatnya. Lingkungan itu pun bebas dari debu, bebas dari kotoran, bebas dari segala macam-macam penyakit yang ada di sekitar kita. Sehingga membuat diri kita maupun orang lain yang melintasi tempat itu bahagia dan melihatnya itu. Dan secara fisiknya pun ya kita akan digerogoti oleh hal-hal yang membawa penyakit-penyakit. Yuk, kasih apa dulu lah. Sama. Nah, saya ingin bertanya lagi. Menurut adik-adik, bagaimana sih keadaan lingkungan di sekitar adik ini? Ada yang bisa jelaskannya? Jangan malu-malu. Yang belum Ayo, Tuhan yang maju. Kasih apa dulu? Sama. Yang lain semangat gak sih? Kalau menurut saya, kalau lingkungan itu sampah masih berserakan. Terus jajanan juga kurang sehat. Contohnya yang berminyak, terus yang kandungan lemaknya tuh berlebihan, esnya juga. Terus Jadi apa yang harus dilakukan? kesadaran diri sendiri dulu, baru lihat lain. Tadi sebagai contoh, apalagi kita akan jelas ya kan,
sebagai contoh buat adik-adiknya untuk mengurangi ke penyebaran sampah yang telah masyarakat kan dekatnya sampah aja bertaburan masyarakat mana-mana gitu. Terus Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Kan tadi sudah kakaknya sudah menjelaskan dampak dari lingkungan kotor. Nah, mungkin ada adik-adik yang ingin menambahkan itu apa? Jelaskan kembali apa sih dampak dari lingkungan kotor tersebut Yang ada di sekitar mata yang ada di mereka. sekitar lingkungan. Yang ada di sekitar lingkungan. Apa sih yang dampak yang kalian rasakan? Rasakan. Apa sih dampak yang ada? pertama sih kita menjaga kebersihan seperti membuang sampah, ada sampah masyarakat tapi tidak diambil. Yang pertama, yang kedua, biasanya ada juga dari sampah tapi tidak diambil. Karena kan kalau tidak menjaga kebersihan, penyakit timbul. Beri aku teman-temannya. Sudah selesai kita jawab, sudah dijelaskan. Nah, baik, kakak akan simpulkan dari semua penjelasannya. Lingkungan yang sehat itu lingkungan yang terbebas dari polusi, bebas dari sampah. Pokoknya itu lingkungan yang rapi ya, yang terjaga. Dan kakak harapkan setelah ada tentang penyuluh dari kami, adik-adik bisa menerapkan apa yang telah kami sampaikan kepada kalian dan mengajak teman-temannya yang lain kan yang tidak ada di sini untuk selalu menjaga kebersihan yang lingkungan kita ini. Kita lingkungan bersama, jadi ayo saling mengajak adik-adik teman-teman yang lain untuk menjaga kebersihan itu. Dan satu dikenalkan adik-adik yang di sini yang udah dapat buat kita dan sudah dapat ini walaupun buat bapak abang mau adik-adik semua di sini jadi pelopor PHBS ini pesantren ini ya, dan adik-adik yang sini juga harus jadi contoh sama warganya yang lain, kawan-kawannya yang lain. Buang sampah tempatnya. Jangan lupa kamar asrama, tempat tidur rapi dan bersihkan. Intinya sebersih mungkin. Jangan ada sampai sampah itu di dalam kamar ya. Lalu kalau kita pakai jangan lupa untuk dijemur kembali. Supaya apa? Untuk menjaga kebersihan kita dan kita. Terus jangan lupa tadi kan aku udah mengajarkan tata cara melangkah cuci tangan. Jangan lupa diterapkan. Baik itu setelah melakukan kegiatan ataupun mau melakukan kegiatan. Mungkin itu saja pesan abang. Dan pola makannya juga itu dijaga, tidak sering makan kayak gorengan, betulan.
memakai masker, mencuci tangan. Kan udah abang jelaskan tadi dengan cara mencuci tangan seperti apa. Menjaga jaraknya juga, jangan lupa. Karena pas pandemi kita tidak boleh berkerumunan. Kita tidak tahu penyakitnya. Akibat kita mungkin ada yang sakit, kita tidak tahu. Baik, terima kasih Adelia atas waktu dan kesempatannya memberikan kakak-kakak kesempatan untuk melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Tepuk tangan untuk semua. Sekian dari kami semua. Pesan kakak, tetap jaga kebersihan lingkungan sekitar, pola makan dijaga, terutama menjaga tentang kesehatan yang peduli untuk jangan lupa ya, dan rajin-rajin pakai masker, minum vitamin,